Oke, selamat datang di pembahasan yang kita siapkan khusus untuk Anda. Kali ini nih kita akan membongkar sesuatu yang kelihatannya ya sepele banget, konsep hari. Awalnya kita mungkin mikir hari itu ya cuma soal matahari terbit, terbenam, 24 jam, selesai, kan? Tapi dari sumber-sumber yang Anda berikan, ternyata Al-Quran itu menggunakan kata ini, wah, kayak ngajak kita ngupas bawang loh, lapis demi lapis, sampai ke intinya yang mengejutkan. Persis. Ini bukan sekedar penanda waktu biasa. Kata hari dalam Al-Quran itu lebih kayak sebuah lensa sih. Jadi tergantung bagaimana Anda menggunakannya, Anda bisa lihat ritme ibadah, momen-momen penentu dalam sejarah, sampai ke hakikat waktu itu sendiri. Betul, jadi misi kita hari ini adalah menelusuri berbagai wajah dari kata hari ini ya. Dari yang paling praktis, yang ngatur hidup kita sehari-hari, sampai yang paling filosofis, yang bisa mengubah cara kita memandang eksistensi. Yuk, kita mulai dari lapisan terluar dulu, yang paling dekat dengan kita. Hari sebagai penanda ibadah. Siap. Lapisan pertama ini adalah hari sebagai kerangka atau fondasi disiplin spiritual. Sumber-sumber Anda menyoroti 3 contoh yang sangat jelas nih. Yang pertama dan paling rutin ya, itu hari Jumat. Al-Quran nggak cuma menyebutnya sebagai hari ke-6, tapi memberinya status khusus. Sumber Anda kan mengutip, sholat Jumat dilakukan bersama-sama pada hari Jumat sebagai pengganti sholat duhur. Oh, artinya ini bukan sekedar hari libur biasa ya, tapi sebuah penanda waktu untuk kegiatan komunal yang sakral. Hari untuk kumpul-kumpul. Tepat. Ini adalah hari yang fungsinya menyatukan. Ia sengaja menarik individu keluar dari kesibukan personalnya, lalu meleburkannya dalam sebuah komunitas. Ada ritme mingguan yang diciptakan untuk memperkuat ikatan, baik sosial maupun spiritual, secara bersamaan. Menarik. Jadi hari untuk sholat Jumat itu sifatnya komunal ya, menyatukan orang. Tapi gimana dengan hari dalam konteks puasa? Rasanya kok fungsinya jadi beda banget? Nah, ini dia kontras yang menarik kan? Kalau hari Jumat itu komunal, maka hari dalam puasa justru sangat personal dan introspektif. Al-Quran memberikan batasan hari yang sangat detail dan bisa dibilang puitis untuk puasa. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 187, di situ digambarkan puasa dimulai saat fajar, yaitu hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dan berakhir sampai datang malam. Benang putih dari benang hitam. Wow, itu deskripsi yang luar biasa visual ya untuk fajar. Artinya hari di sini bukan lagi soal jam, tapi soal cahaya dan kegelapan. Sebuah pengalaman indrawi gitu. Dan pengalaman itu kan yang mendefinisikan sebuah periode harian untuk menahan diri. Hari menjadi unit waktu untuk refleksi, pengendalian diri, dan empati. Selama sebulan penuh, setiap hari menjadi sebuah latihan spiritual personal yang intens. Satu kata yang sama, hari, tapi fungsinya berbalik 180 derajat dari fungsi komunal hari Jumat tadi. Oke, jadi kita punya hari komunal mingguan dan hari personal harian selama sebulan. Lalu sumber Anda juga nyebutin soal ibadah haji, di mana hitungan hari jadi krusial banget. Betul. Di sini, hari berfungsi sebagai satuan hitung, satuan untuk sebuah kewajiban. Sumber Anda menyoroti surat Al-Baqarah ayat 196. Di situ dijelaskan, bagi jemaah haji yang tidak mampu berkurban, ada alternatifnya, yaitu berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah kembali. Totalnya 10 hari kan? Tunggu. Jadi kalau dipikir-pikir, hari di sini jadi semacam mata uang spiritual ya? Kalau Anda nggak bisa membayar dengan kurban, Anda membayar dengan hitungan hari puasa. Apa saya nangkapnya benar nih? Analogi yang bagus sekali. Tepat seperti itu. Hari menjadi ukuran konkret untuk menunaikan sebuah kewajiban. Ia menjadi kuantitas yang bisa dihitung untuk sebuah kualitas spiritual. Dari 3 contoh ini aja, Jumat, puasa, dan haji, kita bisa lihat betapa fleksibelnya konsep hari ini kan? Bisa jadi penanda komunitas, arena introspeksi personal, dan unit pembayaran spiritual. Oke, jadi kita sudah lihat hari sebagai sebuah siklus, sesuatu yang teratur dan ritualistik. Tapi sumber-sumber Anda kemudian membawa kita ke sebuah konsep hari yang justru kebalikannya. Satu momen tunggal yang nggak akan pernah terulang, sebuah titik balik. Benar. Kita beralih dari hari sebagai siklus ke hari sebagai sebuah peristiwa. Dalam konteks ini,
Al-Quran menggunakan kata hari untuk mengabadikan momen-momen penentuan, ujian besar, atau campur tangan ilahi yang mengubah arah sejarah. Ini bukan lagi hari Senin atau Selasa, tapi hari itu. Contohnya seperti hari bertemunya dua pasukan yang disebut di surat Al-Imran ya. Tepat sekali, ayat 155 di surat itu menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, para penafsir sering mengaitkannya dengan pertempuran besar seperti Perang Badar. Tapi yang paling menarik di sini adalah pemilihan katanya. Al-Quran tidak menyebut pada Perang Badar, tapi pada hari bertemu dua pasukan. Kenapa itu penting? Apa bedanya? Bedanya besar sekali. Dengan menyebutnya hari, peristiwa itu diangkat dari sekedar catatan sejarah menjadi sebuah arketipe, sebuah pelajaran moral yang abadi. Seolah-olah Al-Quran bilang, ini bukan hanya tentang pertempuran di masa lalu, akan ada banyak hari lain dalam hidup kalian di mana dua pasukan, pasukan kebenaran dan kebatilan, di dalam diri kalian atau di luar, akan bertemu. Ini mengubah sejarah menjadi cermin yang relevan untuk setiap generasi. Lalu ada juga contoh yang lebih personal ya, seperti kisah Nabi Musa dan penantiannya menerima wahyu. Kisah Nabi Musa itu contoh yang sangat kuat tentang hari sebagai satuan dalam sebuah perjalanan spiritual yang transformatif. Sumber Anda mengutip surat Al-A'raf ayat 142. Di situ disebutkan janji Allah kepada Musa selama 30 malam, yang kemudian disempurnakan dengan 10 malam lagi, sehingga genap jadi 40 malam. 40 malam, rasanya angka 40 ini sering muncul ya, seolah melambangkan sebuah periode pematangan atau ujian yang lengkap gitu. Betul sekali. Dan di sini, hari atau malam menjadi unit hitung dalam sebuah proses pendalaman spiritual yang intens. Ini bukan sekedar menunggu pasif loh. Setiap hari dalam periode 40 hari itu adalah bagian dari sebuah proses pemurnian, persiapan mental dan spiritual Musa untuk menerima wahyu besar. Hari menjadi anak tangga dalam sebuah pendakian spiritual. Oke, jadi dari hari sebagai ritual, kita beralih ke hari sebagai momen bersejarah yang abadi. Dari momen-momen yang menentukan nasib umat di masa lalu itu, sumber Anda sepertinya menarik benang merah ke satu hari pamungkas ya, yang akan menentukan nasib kita semua. Tepat. Semua penyebutan hari ini, baik yang siklikal maupun yang historis, seolah-olah membangun antisipasi menuju hari dengan huruf H besar, hari kiamat. Ini adalah hari yang paling signifikan dalam pandangan dunia Al-Quran. Sumber-sumber yang Anda berikan melukiskannya dengan berbagai nama dan gambaran, yang masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dari peristiwa dahsyat ini. Salah satunya yang paling sering disebut adalah hari perhitungan atau hisab. Sumber Anda mengutip dari surat Al-Jasiyah, di mana pada hari itu, umat manusia dihisab, mereka berlutut dan disuruh membaca catatan perbuatannya selama di dunia. Gambaran berlutut sambil baca catatan sendiri itu, jujur aja, sangat merendahkan dan kuat sekali ya. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi. Sangat kuat. Ini gambaran akuntabilitas mutlak. Semua terekam, dan kita sendiri yang akan jadi saksi atas perbuatan kita. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai hari penuh peristiwa agung. Ada visual yang sangat sinematik dari surat Al-Baqarah ayat 210 tentang datangnya Allah pada hari kiamat dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya. Jadi ini bukan peristiwa yang sunyi, skalanya kosmik, melibatkan seluruh ciptaan. Saya juga nemu satu nama yang unik banget dalam catatan kaki dari sumber Anda untuk surat Ghafir atau Al-Mu'min, yaitu hari panggil-memanggil. Ini kedengarannya sangat manusiawi, maksudnya apa ya? Nah, catatan itu memberikan penjelasan yang sangat menyentuh. Nama ini muncul karena pada hari itu, orang yang berkumpul di padang mahsyar sebagian memanggil sebagian yang lain untuk meminta tolong. Coba bayangkan pemandangannya. Ini bukan lagi soal peristiwa kosmik, tapi tentang pengalaman manusia yang paling dasar. Panik, bingung, dan mencari pertolongan. Di saat semua status, kekayaan, kekuasaan duniawi itu udah nggak ada artinya lagi. Sebuah hiruk-pikuk panggilan yang menggema. Gambaran yang sangat detail. Dan yang terakhir dan mungkin yang paling fundamental adalah hari kebangkitan. Benar. Ini adalah titik di mana siklus hidup setiap individu bertemu dengan takdir universal seluruh umat manusia.
Sumber Anda merefleksikannya dengan indah melalui kisah Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Si seseorang, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ini seperti membingkai seluruh hidup kita sebagai sebuah drama 3 babak ya, dan hari kiamat itu babak finalnya. Tepat. Kelahiran adalah awal kita di panggung dunia. Kematian adalah akhir dari babak duniawi. Dan kebangkitan adalah awal dari realitas abadi. Jadi, ya, hari kiamat adalah puncak dari trinitas hari fundamental ini bagi seluruh ciptaan. Oke, jadi kalau kita rangkum sejauh ini, kita punya hari ritual, hari bersejarah, dan hari terakhir. Tapi bagian yang paling bikin saya termenung dari semua sumber Anda adalah lapisan terdalam dari makna hari ini. Betapa relatifnya semua itu, konsep ini benar-benar mengubah cara pandang loh. Ini adalah inti filosofisnya. Setelah menunjukkan berbagai fungsi hari, Al-Quran seolah menarik karpet dari bawah kaki kita dan bilang, semua pemahamanmu tentang waktu itu sangat terbatas. Ia secara konsisten menantang pandangan kita yang berpusat pada manusia. Ukuran waktu kita, detik, menit, hari, tahun, itu semua konstruksi duniawi yang rapuh. Dan perbandingan antara waktu dunia dan waktu akhirat adalah buktinya. Saya sampai terpana baca kutipan dari surat Yunus ayat 45. Pada hari kiamat nanti, manusia akan merasa seluruh hidupnya di dunia seolah-olah tidak pernah tinggal melainkan sesaat saja pada siang hari. Coba bayangkan itu. Seluruh hidup kita, semua suka, duka, perjuangan, 60, 70, 80 tahun, terasa hanya seperti 1 jam istirahat siang. Ini bukan metafora biasa, ini pergeseran perspektif yang radikal. Jujur, ngebayangin itu aja udah bikin semua email yang belum dibalas hari ini atau kekhawatiran soal tagihan bulan depan terasa nggak terlalu penting lagi ya. Tentu saja. Dan gagasan ini diperkuat lagi di tempat lain. Sumber Anda juga mengutip surat Al-Mu'minun ayat 113. Ketika para penghuni akhirat ditanya berapa lama mereka tinggal di bumi, mereka jawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Ini bukan karena mereka amnesia, tapi karena dari sudut pandang keabadian, seluruh rentang waktu eksistensi manusia di bumi memang terasa sangat singkat, nyaris sekejap mata. Ini benar-benar menempatkan semua ambisi dan kecemasan kita dalam bingkai yang sama sekali berbeda. Lalu apa gunanya semua ini? Kalau waktu duniawi begitu singkat dan relatif, lalu apa makna dari hari yang kita alami setiap pagi? Nah, pertanyaan itu membawa kita kembali ke titik awal, menutup lingkaran pembahasan kita. Jika waktu duniawi begitu fana, maka siklus harian yang kita alami bukanlah sesuatu yang biasa. Al-Quran menjawabnya dalam surat Ali Imran ayat 190, yang menyebutkan bahwa dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi hari yang kita alami secara rutin ini adalah sebuah tanda. Tepat. Hari yang kita anggap remeh, matahari terbit dan terbenam, itu bukan sekedar fenomena astronomi. Dari perspektif Al-Quran, itu adalah sebuah keajaiban yang terus-menerus diulang. Sebuah pengingat harian akan adanya Sang Pencipta yang berada di luar batasan waktu yang Ia ciptakan. Silih bergantinya hari adalah bisikan konstan yang bilang, ingat, waktumu singkat dan relatif, tapi pencipta waktu itu abadi. Zaman itu sendiri. Dan kembali lagi ke Fajar pagi ini. Jelas sudah, konsep hari dalam Al-Quran itu jauh lebih kaya daripada sekedar rotasi bumi. Betul. Ia bukan hanya unit waktu, tapi sebuah alat konseptual yang serbaguna. Ia berfungsi sebagai kerangka untuk ibadah, memberikan ritme dan disiplin. Ia menjadi lensa untuk melihat sejarah, menandai momen-momen yang membentuk takdir. Dan pada puncaknya, ia adalah sebuah cermin untuk merenungkan hakikat waktu dan betapa singkatnya eksistensi kita di dalamnya. Ia membongkar arogansi kita yang merasa bahwa waktu kita adalah segalanya. Sumber-sumber yang Anda berikan ini berulang kali menyebut silih bergantinya malam dan siang sebagai tanda bagi mereka yang mau berpikir atau merenung. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk saya dan mungkin juga untuk Anda. Jika Al-Quran menggunakan konsep sesederhana hari untuk menyampaikan makna yang begitu dalam tentang ibadah, sejarah, dan hakikat eksistensi, konsep sehari-hari apa lagi yang kita anggap remeh, yang kita jalani begitu saja tanpa berpikir, yang mungkin menyimpan kedalaman serupa jika kita mau berhenti sejenak dan menelusurinya lebih jauh?